Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada hari ini bersama saya, Asmawati Ilyas. Selamat datang di kelas kimia. Baik anak-anakku sekalian, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku sekalian. Baik, pada hari ini Ibu akan membahas tentang aplikasi dari sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anakku sekalian, ketika kita mengatakan dalam kehidupan sehari-hari, berarti tentunya anak-anakku sekalian bisa memahami bahwa hal ini sangat penting bagi kita. Atau dengan kata lain bahwa sel elektrokimia ini tentunya bermanfaat bagi kita semua. Alasannya karena ternyata sel elektrokimia ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, semoga masih ingat ya pembahasan sebelumnya. Apa itu sel elektrokimia, pembagian dari sel elektrokimia, kemudian prinsip-prinsip yang berlaku pada sel elektrokimia, ditambah dengan tentunya pembahasan soal ya anak-anakku sekalian. Baik, nah hari ini Ibu akan membahas terkhusus pada aplikasi atau pemanfaatan dari sel elektrokimia ini. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita anak-anakku sekalian. Nah setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini anak-anakku sekalian telah menyimak, maka diharapkan anak-anakku sekalian nantinya dapat menerapkan prinsip elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Tapi Ibu yakin bahwa anak-anakku sekalian ini sebenarnya sudah memanfaatkan bagaimana prinsip dari sel elektrokimia ini. Ya baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama ya anak-anakku sekalian. Nah sekarang kita lihat, masih ingat ya sel elektrokimia itu pembagiannya ada dua. Baik, yang pertama adalah sel volta atau lebih dikenal dengan sel galvani. Ingat ya anak-anakku sekalian. Nah lebih jelas lagi kalau Ibu berikan gambaran ini ya. Masih ingat ya, jadi ada dua wadah yang kemudian nantinya dihubungkan dengan voltmeter. Tujuannya tentunya untuk melihat apakah benar pada wadah ini terbentuk aliran listrik atau mengalir aliran listrik yang tentunya hasil dari reaksi kimia. Jadi anak-anakku sekalian perlu mengingat dengan baik bahwa ketika mengatakan sel volta atau sel galvani, maka di sini reaksi kimia akan menghasilkan arus listrik. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, berkebalikan dengan sel volta, pada sel elektrolisis ini tentunya membutuhkan yang namanya arus listrik. Jadi dari arus listrik, nah seperti ini gambarannya ya anak-anakku sekalian menggunakan satu wadah. Nah dari arus listrik yang kemudian menghasilkan reaksi kimia. Jadi tadi kalau dari sel volta, anak-anakku sekalian perlu ingat, oh kalau sel volta itu reaksi kimia menjadi arus menghasilkan listrik, tapi pada sel elektrolisis kita menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, dan ingat bahwa prinsip dasar yang kita gunakan pada sel elektrokimia adalah reaksi redoks, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas satu persatu ya. Baik, yang pertama kita akan membahas aplikasi sel volta atau sel galvani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksudkan di sini aplikasinya atau pemanfaatannya dari sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari? Berarti kalau kita mengatakan dalam kehidupan sehari-hari, maka berarti kita semua ini membutuhkan ya, membutuhkan benda tersebut.
yang ternyata menggunakan prinsip dari sel volta. Nah, kita lihat ya, apakah kira-kira yang pertama adalah baterai. Nah, baterai. Kalau Ibu mengatakan baterai, anak-anakku sekalian semuanya pasti tahu yang mana sih yang namanya baterai. Sudah pasti ya, tahu. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ada yang mereknya ABC, ada yang Panasonic atau yang lain. Istilahnya adalah baterai biasa. Nah, anak-anakku bisa lihat pada skema yang muncul dari komponen dari baterai ini. Anak-anakku bisa lihat ya. Ada batang karbon. Yang ternyata batang karbon ini berfungsi sebagai kutub positif. Jadi yang di atas ini ya, biasanya anak-anakku sekalian kalau pasang baterai tentunya lihat kan di mana tanda plus, di mana tanda minus, ya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan di mana kutub positifnya, di mana kutub negatifnya. Karena pada kutub positif ingat yang terjadi adalah reaksi reduksi, yaitu katoda, ya. Di sini ada katoda. Dan yang bertindak sebagai katoda di sini ternyata adalah batang karbon. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pasta elektrolit. Pasta elektrolit itu ternyata merupakan campuran dari karbon dan MnO2 atau mangan oksida. Nah, kemudian anak-anakku biasanya lihat enggak kalau misalkan ada baterai yang sudah tidak kita gunakan, kemudian penasaran begitu kan, tiba-tiba dikulitin. Nah, yang kulit bagian luarnya ini itu ternyata terbuat dari logam seng. Nah, itulah yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi yang lapisan luarnya ini ya dari yang merupakan logam seng, dialah yang bertindak sebagai kutub di anoda atau kutub negatifnya. Baik, kita lihat penjelasan reaksinya ya anak-anakku sekalian. Nah, baterai biasa ini sering juga disebut dengan baterai atau sel kering, ya, atau diistilahkan juga sel Lacklands. Nah, kenapa dikatakan kering? Karena ternyata pada baterai biasa ini sangat minim menggunakan H2O, ya, atau air. Nah, kira-kira kita lihat dulu. Pada anoda, tadi sudah jelas ya, anoda yang kutub negatif adalah logam seng, itu yang dipakai sebagai wadah atau tadi bagian luarnya ya anak-anakku sekalian. Kemudian di katoda di sini adalah batang karbon. Ya, batang karbon tadi sudah Ibu tunjukkan pada gambar. Kemudian elektrolitnya adalah campuran mangan oksida, amonium klorida dan sedikit H2O. Ini tadi yang dikatakan sebagai sel kering karena H2O-nya sangat sedikit ya. Nah, kita lihat reaksi yang terjadi pada anoda. Pada anoda yang mengalami oksidasi adalah logam Zn. Ingat kalau mengalami oksidasi berarti dia melepaskan elektron. Oke, betul sekali ya. Jadi logam senglah di sini yang mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+. Kemudian pada katoda ternyata yang mengalami reduksi di sini adalah mangan oksida bercampur dengan tadi amonium, ion amonium pada amonium klorida. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian kalau kita berbicara tentang baterai ada berapa jenis yang anak-anakku yang anak-anakku ketahui? Ada yang mau mungkin berbagi lewat room chat? Boleh ya anak-anakku sekalian. Kita berbagi, ada yang biasa menggunakan baterai selain baterai biasa, baterai apa lagi? Baik, kita lanjut. Kira-kira apa? Pernah dengar enggak istilah alkalin? Alkalin. Oke, baik. Kita lihat ya selanjutnya. Nah, yang kedua adalah baterai ya. Yang kedua ini adalah baterai alkalin. Nah, kok ada istilah alkalin ya? Apakah berbeda dengan baterai biasa padahal bentuknya kan mirip? Ya, betul. Bentuknya memang mirip, akan tetapi kekuatannya atau menghasilkan arus 2 kali lebih besar dibandingkan dengan baterai biasa. Nah, yang seperti apa sih bentuknya? Biasa kan lihat anak-anakku sekalian seperti ini ya. Alkalin, oke, alkalin biasa digunakan pada baterai remote atau jam dinding. Nah, yang kalau misalnya kita menginginkan, saya mau lebih lama deh menggunakan baterainya, saya mau pakai alkalin. Kenapa? Karena memang arus yang dihasilkan
dua kali lebih kuat atau lebih besar dibandingkan dengan baterai biasa. Baik, kira-kira apa yang menyebabkan ya anak-anakku sekalian? Kita lihat apa sih yang membedakan keduanya. Nah, bisa dilihat dari skemanya, anak-anakku sekalian sudah jelas perbedaannya kan? Antara baterai biasa dengan baterai alkalin. Kita lihat di sini yang sebagai katoda tetap di atas ini adalah katoda yang bermuatan positif di sini kepalanya ya, tetap bagian atas katoda, akan tetapi yang bertindak di sini sebagai katoda ternyata adalah MnO2. Kemudian pada kutub kita bisa lihat di sini pada kutub negatifnya di anoda itu ternyata adalah logam Zn ya. Tetap sama tadi kalau kita mengatakan kita bandingkan dengan baterai biasa, jadi pada anoda juga sama yaitu logam Zn ya anak-anakku sekalian, akan tetapi yang berbeda adalah pada katodanya. Nah, kita lihat yuk bagaimana sih reaksinya yang sebenarnya. Nah, kita lihat di sini. Ya, sel tersebut kita bisa lihat pada anoda itu ada logam Seng. Ya, jadi sama tadi pada baterai biasa, logam Sengnya itu bertindak sebagai kutub anoda atau kutub negatifnya. Kemudian di katoda itu adalah oksida mangan atau mangan oksida ya. Nah, kemudian yang berbeda lagi apa? Kita lihat elektrolitnya. Kalau tadi dia adalah campuran dari mangan oksida dan amonium klorida, nah sekarang kalau pada baterai alkalin ternyata menggunakan basa kuat, yaitu KOH. Masih ingat ya anak-anakku sekalian kalau kita mengatakan basa kuat, berarti dia dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat. Ya, baik. Kita lihat reaksi yang terjadi pada anoda. Pada anoda di sini kita bisa lihat logam Zn yang mengalami oksidasi, jadi menghasilkan Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Kemudian pada katoda, kita lihat di sini katoda. Yang mengalami reduksi adalah mangan oksida yang bercampur dengan H2O, sehingga nanti menghasilkan ion OH-. Nah, ion OH- inilah tadi yang berikatan dengan Zn2+, sehingga membentuk ZnOH2 kali. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pada baterai alkalin kekuatannya 2 kali lipat dibandingkan dengan baterai biasa. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kira-kira baterai apa lagi ya? Apakah masih ada jenis baterai yang lain? Nah, anak-anakku tentu biasa melihat ketika kita menggunakan jam waker ataupun jam tangan, apakah baterainya sama? Nah, tentunya tidak ya. Baterai apa kira-kira yang digunakan? Nah, ada juga istilah baterai perak oksida. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, baterai perak oksida. Nah, kalau kita hanya mengatakan baterai perak oksida, mungkin masih bingung yang mana ya. Tapi kalau melihat bentuknya, nah kalau sudah melihat bentuknya sudah jelas ya anak-anakku sekalian, dia bentuknya agak pipih, kecil ya. Itulah yang dikatakan baterai perak oksida. Kenapa dikatakan perak oksida? Karena tentunya di sini yang berperan adalah perak oksida. Baik, kita lihat anak-anakku sekalian. Jadi baterai perak oksida ini memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Nah, biasanya digunakan pada jam tangan, kalkulator, dan sebagainya ya. Ini bertahan lama. Jadi kurang lebih sama, ada kesamaan dengan alkalin. Tapi bentuknya berbeda dan penggunaannya tempatnya berbeda tentunya. Kita lihat reaksi apa sih yang terjadi pada baterai perak oksida. Nah, pada anoda, jadi pada anoda ini sama seperti baterai tadi yang pertama, baterai biasa, baterai alkalin, ternyata pada anodanya juga masih menggunakan logam Seng. Jadi ini yang sampul luarnya ya anak-anakku sekalian, masih menggunakan logam Seng. Kemudian yang membedakan adalah pada katodanya, ya, pada kutub positifnya. Ternyata pada katoda itu yang digunakan adalah perak oksida. Nah, makanya dikatakanlah dia dengan istilah baterai perak oksida. Karena pada kutub positifnya ini digunakan perak oksida Ag2O. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian,
apalagi yang membuat daya tahannya lebih lama? Kita ternyata bisa melihat dari elektrolitnya. Elektrolit yang digunakan adalah kalium hidroksida, sama dengan yang digunakan pada alkalin. Makanya tadi dikatakan daya tahannya lebih lama. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian kalau kita mau melihat seperti apa reaksi sel volta yang terjadi pada baterai tersebut. Nah, kita lihat. Pada anoda sama ya dengan baterai sebelumnya. Jadi pada anoda tetap yang mengalami oksidasi adalah logam Zn. Kemudian pada katoda yang mengalami reduksi adalah perak oksida. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga bisa dipahami. Kemudian nantinya anak-anakku sekalian bisa melihat kembali pembahasan pada sel elektrokimia sebelumnya, terutama pada bagian sel volta. Nah, selanjutnya, apakah masih ada jenis baterai yang lain? Apakah masih ada benda yang lain yang kita gunakan kemudian menggunakan sumber arusnya adalah baterai? Nah, tentunya anak-anakku ini paling dekat dan tidak mau terpisah, yaitu baterai dari handphonenya. Menggunakan apa kira-kira? Ternyata kita menggunakan yang namanya baterai lithium ion. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, baterai yang bisa di recharge, ya bisa diisi ulang, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti ini anak-anakku sekalian, kita bisa lihat ada gambar handphone ya terlihat di layar. Nah, bagaimana kira-kira prinsipnya? Nah, baterai lithium ini selain digunakan pada handphone, biasanya juga digunakan pada kamera, biasa juga digunakan pada laptop atau video kamera, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kira-kira yang terjadi pada kutub positif dan kutub negatifnya? Kita bisa lihat. Jadi di anoda, anak-anakku sekalian, di kutub negatifnya itu ada litium, ya, ada litium. Ternyata yang berperan di sini yang mengalami oksidasi nantinya adalah litium. Kemudian di katoda, di kutub positifnya anak-anakku sekalian, itu ternyata menggunakan mangan oksida, ya, mangan oksida. Jadi elektrolitnya kemudian berbeda juga. Kenapa? Karena dirancang bahwa baterai ini bisa diisi ulang atau di recharge, ya. Kemudian kita lihat reaksinya. Pada anoda apa yang terjadi? Pada anoda, jadi litium yang mengalami oksidasi sehingga menghasilkan Li+ dan melepaskan elektron. Kemudian pada katoda kita bisa lihat anak-anakku sekalian, ternyata yang mengalami reduksi di sini adalah mangan oksida. Bisa ya dipahami? Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Dari mangan oksidanya ternyata dia juga bereaksi dengan ion litium. Makanya di situ dikatakan baterai lithium ion. Karena selain si litium ini berfungsi sebagai kutub negatif, ternyata ada ion litium juga yang berperan pada kutub positifnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sehingga terbentuklah yang namanya litium mangan oksida. Ya, seperti itu. Baik. Nah, untuk gambaran bagaimana prosesnya, anak-anakku bisa melihat di sini di gambarnya. Ini ada kutub di sini anoda. Jadi litiumnya di bagian sebelah bisa dikatakan kiri ya, anak-anakku sekalian. Bagian kanannya anak-anakku sekalian ketika memandang papan tulis ini sebelah kiri ada katoda, ya. Kita bisa lihat. Jadi tentu sama alirannya dari kutub negatifnya menuju ke kutub positifnya. Akan tetapi pada saat di recharge untuk memasukkan energi atau pada power supply-nya, maka tentu akan terbalik ya anak-anakku sekalian. Baik, itulah tadi ada 4 jenis baterai yang kita bahas sebagai penerapan atau pemanfaatan dari sel volta atau sel galvani ini. Nah, kira-kira apakah masih ada yang menggunakan prinsip sel volta atau sel galvani ini selain dari baterai? Nah, kalau kita bisa mengatakan baterai tadi tanpa kita menggunakan listrik, ternyata itu adalah sumber arus ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kalau kita mengatakan sumber arus apa lagi kira-kira yang selain dari baterai yang kita bisa gunakan? Nah, bagaimana bagi kendaraan bermotor?
anak-anakku sekalian ke sekolah menggunakan motor ataukah menggunakan mobil. Nah, kira-kira apa sumber arusnya? Nah, anak-anakku tentu bisa tahu ya, sumber arus yang digunakan adalah aki. Betul sekali, jadi akilah yang sebagai sumber arus yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Baik. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana prinsip sel volta yang berlaku pada aki ini. Bagaimana pemanfaatannya kira-kira? Nah, kita bisa lihat di sini gambarannya sudah muncul. Sudah biasa lihat ya anak-anakku sekalian yang mana yang namanya aki? Atau pernah mungkin diminta tolong sama orang tuanya, tolong nak belikan air aki di bengkel. Seperti itu ya. Jadi betul sekali, inilah kelebihan dari aki. Karena aki ini merupakan contoh sel volta yang bersifat reversible. Ya. Karena kenapa pada aki ini ada istilah isi ulang. Jadi kalau energinya lemah, kita bisa isi ulang. Nah, contohnya tadi kalau misalnya anak-anakku diminta tolong sama orang tuanya, tolong nak belikan air aki. Nah, segeralah air aki itu supaya bisa mengisi kembali energi dari aki ini. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lihat. Kira-kira yang mana yang berfungsi sebagai kutub positifnya dan kutub negatifnya. Kita lihat dulu pada anoda atau kutub negatifnya. Ternyata yang berfungsi di sini sebagai anoda yaitu lempeng logam timbal ya. Mohon maaf ada kesalahan penulisan di situ ya. Lempeng logam timbal atau disimbolkan PB. Ingat ya lambang unsur timbal itu PB. Kemudian pada katoda. Pada katoda ternyata yang berfungsi sebagai kutub positifnya di sini adalah lempeng logam oksida timbal atau PbO2. Dan larutan elektrolitnya, ingat elektrolitnya adalah larutan asam sulfat. Itulah tadi yang dikatakan kalau diminta misalnya belikan air aki. Nah, Anda perlu ketahui bahwa saya sudah belajar kimia. Ternyata air aki itu adalah H2SO4, asam sulfat, ya. Asam sulfat yang tentunya encer ya, anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena kalau pekat itu berbahaya bagi tangan ya, bisa menyebabkan tangan kita ketika terkena asam sulfat itu melepuh. Ya, tentu pernah ya lihat istilah air keras. Air keras ini sama dengan air aki, juga di nama senyawanya adalah asam sulfat, ya, asam sulfat. Yang digunakan pada aki ini adalah asam sulfat encer. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, kalau misalnya mengatakan, bahaya juga itu air aki, kalau kena tangan melepuh, berarti pada saat terkena itu, maka larutan H2SO4 encer tadi itu sudah di-charge. Misalnya sudah dihubungkan, sudah dimasukkan dalam akinya, kemudian sudah dicas kembali dengan menyalakan mesinnya, maka tentulah air tadi, air H2SO4 asam sulfat encer tadi bisa saja menjadi pekat sehingga bisa berbahaya ketika terkena tangan atau kulit kita ya. Anak-anakku sekalian perlu berhati-hati. Baik. Nah, kita bisa lihat bagaimana reaksi yang terjadi. Nah, kita bisa lihat pada anoda kira-kira seperti apa. Jadi pada anoda anak-anakku sekalian untuk sel aki ini ya, untuk sel aki ternyata yang mengalami oksidasi itu adalah timbal. Ya, timbal yang kemudian bereaksi dengan asam sulfat tadi ya pada saat dia di-charge kemudian menghasilkan timbal sulfat. Ya, timbal sulfat. Nah, kemudian kita bisa lihat pada katoda ya, pada katoda anak-anakku sekalian ternyata yang mengalami reduksi itu adalah timbal oksidanya. Ya, timbal oksidanya kemudian juga berikatan dengan ion sulfat dari H2SO4 tadi, dari asam sulfat tadi. Ya, sehingga menghasilkan juga timbal sulfat. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Maka dari sinilah sumber arus itu dihasilkan. Baik, tadi sudah dibahas tentang baterai, tentang aki yang menjadi sumber arus pada kendaraan. Nah, di mana lagi apakah masih ada kira-kira aplikasi atau pemanfaatan dari sel volta atau sel galvani ini?
ternyata anak-anakku sekalian masih ada istilahnya sel bahan bakar. Baik, anak-anakku sekalian. Yang mana kira-kira yang dikatakan sebagai sel bahan bakar? Nah, mungkin belum familiar bagi anak-anakku sekalian karena belum terbiasa menggunakan bahan tersebut ya. Memang betul, karena kenapa sel bahan bakar ini biasanya digunakan pada pesawat atau roket ya. Seperti itu, dikatakanlah istilah sel bahan bakar. Kenapa? Karena menggunakan bahan bakar. Apakah dari bahan bakar gas alam seperti itu ya. Nah, yang bagaimana sih bentuknya? Nah, kita bisa lihat anak-anakku sekalian di sini ada gambaran skemanya. Jadi sel bahan bakar ini merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Nah, bahan bakar di sini dia berfungsi sebagai pereaksi yang kemudian dialirkan terus-menerus. Nah, bisa dilihat pada skemanya di sini ya, anak-anakku sekalian. Kita lihat di sini ada hidrogen, kemudian kita bisa lihat juga di sebelah kanan sini ternyata ada oksigen. Nah, menurut anak-anakku sekalian, kira-kira yang mana yang berfungsi sebagai kutub positif dan yang mana berfungsi sebagai kutub negatif? Bisa melihat anak-anakku sekalian? Nah, kira-kira hidrogen di kutub apa ya? Nah, kita bisa lihat sini ada hidrogen, kemudian ada air dari hasil oksigen tadi. Sehingga terbentuklah yang namanya electric power atau sumber arusnya tadi ya. Kekuatan listriknya, sumber listriknya. Baik, kita bisa lihat ya. Nah, ternyata yang berada pada anoda atau pada kutub negatif itu adalah gas hidrogen. Ya, gas hidrogen tadi dialirkan ke anoda. Kemudian di katoda, tentunya ini tadi kita bisa lihat yang di katoda adalah dialirkanlah gas oksigen, ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana kira-kira reaksinya? Reaksinya pada kutub positif dan kutub negatif, yang mana mengalami oksidasi, yang mana mengalami reduksi, anak-anakku sekalian. Sudah jelas ya. Yang berada pada kutub negatif atau berada pada anoda itulah yang mengalami oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi kita bisa lihat di sini adalah tadi gas hidrogen yang dialirkan masuk, itulah yang akan menghasilkan nantinya air ya. Anak-anakku sekalian, kemudian pada kutub katoda, kutub positifnya, ternyata yang mengalami reduksi di sini adalah oksigen ya. Oksigennya tadi yang dialirkan sehingga menghasilkan ion OH-. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, ini tadi yang Ibu katakan bahwa sel seperti ini digunakan sebagai sumber listrik pada pesawat luar angkasa. Makanya mungkin ketika tadi Ibu mengatakan sel bahan bakar, anak-anakku belum familiar dengan istilah itu ya. Ya, baik. Memang benar karena pada sel bahan bakar ini jarang sekali kita mendengarkan ataupun membahas tentang hal tersebut. Dan ternyata ini merupakan salah satu pemanfaatan dari sel elektrokimia. Nah, di sini kelihatan jelas ya anak-anakku sekalian, karena bisa sebagai sumber arus yang menggunakan bahan bakar, apakah dari gas alam atau dari hidrogen. Nah, ini juga biasanya anak-anakku sekalian untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman sekarang kan sudah diperkenalkan mobil listrik. Mobil listrik tentunya ketika dia diisi ulang pada misalnya pada seperti apa ya istilahnya, pada saat dia mau diisi ulang baterainya, nah sebenarnya yang dia gunakan itu adalah sel bahan bakar ini. Nah, menggunakan dari campuran gas hidrogen dan oksigen, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya anak-anakku sekalian. Oke. Nah, itulah tadi ada 6. Jadi ada 6 sumber arus ataupun bahan yang bisa digunakan sebagai alternatif dari
bahan bakarnya ya sebagai sumber arus yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aplikasi atau pemanfaatan dari sel elektrokimia. Nah, sekarang anak-anakku sekalian kita akan beralih ke pemanfaatan atau aplikasi dari sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apakah kira-kira anak-anakku sekalian? Nah, kita akan bahas ya. Baik. Sel elektrolisis. Masih ingat ya prinsipnya anak-anakku sekalian? Dari arus listrik yang kemudian menghasilkan reaksi kimia. Betul sekali. Tetap alirannya di sini tentunya dari kutub negatif menuju kutub positif. Akan tetapi anak-anakku sekalian perlu mengetahui kalau tadinya pada sel volta yang merupakan kutub positif adalah katoda dan kutub negatifnya adalah anoda, maka pada sel elektrolisis ini berkebalikan. Yang merupakan kutub positif adalah anoda dan kutub negatifnya adalah katoda. Ya, seperti itu. Tapi tetap anak-anakku sekalian perlu mengingat bahwa ketika kita mengatakan anoda, maka yang berada pada anoda itulah mengalami oksidasi dan yang berada pada kutub katoda ini yang mengalami reduksi. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kira-kira apa ya pemanfaatan dari sel elektrolisis ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anakku bisa menyimak. Contoh yang pertama, penyepuhan logam. Nah, penyepuhan logam kira-kira seperti apa ya? Tentunya anak-anakku kalau di rumah misalnya mau makan menggunakan sendok, garpu, ya seperti itu ya, yang ada di dapurnya mama. Nah, apa kira-kira yang biasanya kelihatan mengkilap begitu, tidak pernah berkarat. Misalnya tentu kalau mamanya beli sendok yang mahal-mahal, itu yang warnanya tidak pernah berkarat seperti itu. Ternyata bisa saja ya sendok ataupun garpu atau bahkan pisau yang digunakan di dapur itu sebenarnya adalah besi, akan tetapi disepuh dengan menggunakan logam lain. Misalnya saja logam perak ya anak-anakku sekalian. Nah, kita bisa lihat yang seperti apa sih maksudnya. Nah, yang pertama penyepuhan logam di sini tujuannya adalah melapisi logam dengan logam lain agar tidak mudah berkarat. Contohnya tadi pada sendok, garpu, dan pisau misalnya ya, ternyata kita bisa menggunakan penyepuhan perak. Ya, penyepuhan perak. Nah, bagaimana sih prinsip dari penyepuhan perak ini? Apa hubungannya dengan sel elektrolisis? Nah, kita bisa lihat ya, anak-anakku sekalian. Ternyata bahwa pada penyepuhan perak, di sini logam perak dia bertindak sebagai katoda dan sendok besi yang akan disepuh nantinya itu sebagai kutub anoda. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, anak-anakku sekalian, jelas sekali terlihat sendoknya kita bisa ikat, kemudian ini dihubungkan, itu diikat dengan kawat listrik ya. Kawat, jadi di sini ada sendok terlihat. Nah, kemudian di sebelahnya di sini ada logam perak ya, logam perak. Jadi di katoda. Jadi tadi logam peraknya itu berada di kutub katoda. Kemudian pada saat dialirkan arus listrik, maka tadi di katoda Ag ini akan mengalami reduksi ya, akan mengalami reduksi. Nah, kita bisa lihat anak-anakku sekalian aliran listriknya. Jadi katoda tadi bermuatan negatif, kemudian anodanya bermuatan positif ya. Jadi tetap alirannya, kita bisa lihat alirannya ke sini ya, sehingga turun elektronnya. Nah, disinilah ya kita bisa lihat. Sehingga tadi yang sendok tadi itu bisa terlapisi oleh ion Ag+. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Baik, kira-kira apa lagi ya yang bisa digunakan menggunakan prinsip elektrolisis ini kalau kita mengatakan penyepuhan logam? Nah, apalagi kira-kira yang terpikir oleh anak-anakku sekalian ketika kita mengatakan oh penyepuhan logam? Apakah mungkin menggunakan logam yang lain lagi selain perak? Kira-kira menggunakan apa ya? Selain perak?
Nah, kita bisa menggunakan logam emas, ya, logam emas. Kita bisa menggunakan logam emas untuk menyepuh logam yang lain, misalnya apakah kuningan atau tembaga atau emas sendiri. Emas sendiri itulah yang kemudian digunakan menyepuh, ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Baik. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian muncul pertanyaan seperti ini. Apakah penyepuhan emas termasuk aplikasi dari elektrolisis? Jawabannya adalah benar sekali. Jadi penyepuhan emas juga termasuk pada aplikasi elektrolisis. Jadi misalnya sama tadi prinsipnya, yang pertama pada penyepuhan menggunakan logam perak ya. Jadi ketika kita melakukan penyepuhan emas, tentunya logam emas murni itu harus ditempatkan pada posisi katoda. Ya, dan yang akan disepuh menggunakan emas inilah yang akan ditempatkan pada posisi anoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi misalnya perhiasan yang digunakan itu kan tidak murni emas 24 karat kan? Nah, biasanya ada yang mengatakan emasnya cuma 22 karat, emasnya cuma 23 karat. Ada beda dengan logam mulia. Jadi yang biasanya ketika ingin disepuh dengan menggunakan emas, maka tentunya logam emas murnilah yang berada pada posisi katoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, jika penasaran bisa saja ya, dari sekolah mungkin bisa melakukan kunjungan belajar di toko emas. Ya, semoga diizinkan ya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, kita lanjut. Kira-kira apa lagi yang merupakan aplikasi atau pemanfaatan dari sel elektrolisis ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa lihat. Yang kedua ternyata produksi aluminium. Kenapa dikatakan produksi aluminium? Karena aluminium, nah kalau kita katakan aluminium kira-kira di mana adanya di rumah? Yuk. Biasanya ada ya ibu-ibu yang suka beli panci yang lama-kelamaan bocor, tambal lagi, kemudian dipakai lagi. Nah, umumnya anak-anakku sekalian, panci seperti itu terbuat dari aluminium, ya. Nah, kira-kira bagaimana memproduksi aluminium? Tentunya dari biji aluminium itu sendiri. Ya, aluminium itu diperoleh dengan cara elektrolisis biji aluminium. Nah, ternyata anak-anakku sekalian sangat-sangat bermanfaat aplikasi atau pemanfaatan dari sel elektrolisis ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Buktinya pancinya mamanya di rumah, pancinya ibunya di rumah masih ada yang menggunakan aluminium ya. Jadi ternyata aluminium itu diperoleh dengan cara elektrolisis dari biji aluminium. Nah, anakku sekarang bisa melihat reaksinya yang terjadi pada produksi aluminium ini. Nah, apa yang terjadi di anoda, di katoda sehingga menghasilkan aluminium. Nah, di katoda ternyata ada ion Al3+ ini yang mengalami reduksi sehingga membentuk aluminium. Nah, kemudian di anoda apa yang terjadi? Ternyata yang mengalami oksidasi di sini adalah oksigen ya. Ion O2- itu menghasilkan O2. Nah, sehingga ketika direaksikan reaksi totalnya adalah Al3+ ditambah 6O2- menghasilkan 4Al dan 3 ditambah 3O2. Aluminium inilah dihasilkan. Jadi inilah ya yang dimaksudkan sebagai aluminium dihasilkan dari elektrolisis biji aluminium. Baik, nah selanjutnya kira-kira apa lagi ya yang merupakan penerapan dari sel elektrolisis ini? Nah, baik, ternyata ada juga istilahnya produksi natrium, anak-anakku sekalian. Nah, kalau dikatakan produksi natrium, anak-anakku tahu ya kalau dikatakan natrium, natrium lambang unsurnya apa? Lambang unsurnya benar sekali ya, Na. Oke, nah ternyata bagaimana menghasilkan natrium ini? Ini melalui reaksi elektrolisis ya. Melalui elektrolisis lelehan dari natrium klorida yang dikenal dengan istilah proses Down ya. Baik.
Jadi reaksi yang terjadi kita bisa lihat apa yang terjadi di anoda, apa yang terjadi di katoda. Kita bisa lihat anak-anakku sekalian. Di katoda ternyata yang mengalami reduksi itu adalah ion Na+ menghasilkan Na, logam Na ya. Kemudian di anodanya ternyata yang mengalami oksidasi adalah Cl-nya, ion Cl-nya menjadi Cl2. Nah, disinilah dihasilkan natriumnya dengan istilahnya adalah proses down. Yang seperti apa sih gambarannya? Nah, aku bisa lihat skemanya ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat skema proses down. Ada ya gambarannya, bisa aku lihat. Di sini menggunakan NaCl, jadi elektrolisis lelehan. Jadi beda ya anakku sekalian kalau kita mengatakan larutan dengan lelehan atau leburan. Ya, semakin tinggi, misalnya kan kalau dilarutkan, kalau kita mengatakan saja NaCl, tentu anak-anakku tahu ya, NaCl itu adalah garam dapur ya. Kalau dilarutkan dalam air sangat mudah larut. Akan tetapi ketika dipanaskan, semakin dipanaskan maka dia akan semakin mengeras sampai mencapai titik lelehnya. Maka dia akan meleleh ya. Lelehannya inilah yang diambil, yang digunakan, yang dikatakanlah dengan istilah produksi natrium dengan menggunakan lelehan NaCl. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik. Nah, apalagi kira-kira selain dari ketiga proses tadi? Nah, yang pertama sudah ya penyepuhan logam, kemudian yang kedua ternyata produksi aluminium, sekarang yang ketiga adalah produksi natrium. Apakah ada? Nah, kita lihat ya anak-anakku sekalian, ternyata proses korosi. Kalau Ibu katakan korosi tentunya anak-anakku tahu ya, korosi atau perkaratan logam. Nah, kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari, benda apa sih yang mengalami perkaratan? Nah, yang paling umum tentunya anak-anakku pasti tahu ya, yang paling mudah berkarat itu adalah besi. Ya, besi. Dan apa yang menyebabkan di sini terjadinya perkaratan? Tentunya adalah besi ini, ya, besi ini bereaksi dengan oksigen dan uap air yang ada di sekelilingnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya korosi pada logam. Yang paling dekat dengan kita adalah besi ya anak-anakku sekalian. Nah, tentu selalu melihat kalau misalnya kita pasang pagar, tapi pagarnya tidak dicat. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Tentunya pagarnya akan berkarat. Jadi salah satu cara untuk mencegah atau artinya tidak munculnya perkaratan tentunya adalah dengan melakukan pelapisan berupa cat pada besinya ya anak-anakku sekalian. Baik, sekarang kita lihat bagaimana prinsip elektrolisis berlaku pada korosi ini. Kita lihat ya anak-anakku sekalian. Baik, jadi pada proses korosi ini, nah tadi Ibu sudah jelaskan korosi ini disebabkan karena reaksi logam, misalnya tadi besi, itu dengan oksigen dan air. Nah pada proses korosi ini ternyata besi bertindak sebagai anoda atau yang mengalami oksidasi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya perkaratan itu adalah reaksi oksidasi pada besi, ya. Sedangkan oksigen di sini bertindak sebagai katoda atau yang mengalami reduksi. Nah, aku bisa lihat gambarannya seperti ini ya. Jadi besi misalnya ini adalah pada gambar ini adalah batang besi. Anggaplah saja pagarnya ya. Satu batang pagarnya. Nah, pagar ini kan misalnya setiap kita sudah pasang, setiap hari terkena oksigen, terkena hujan, berarti ada oksigen, ada air. Maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Tentunya besi ini akan mengalami perkaratan atau istilahnya adalah korosi. Nah, kita bisa lihat anak-anakku sekalian di sini. Jadi besi itu mengalami oksidasi, kita bisa lihat di sini. Jadi di anoda, jadi besinya lah yang mengalami oksidasi, sedangkan yang di katoda yang mengalami reduksi adalah O2 dan H2O, artinya oksigen dan air yang membuat si besi ini berkarat. Jadi dialah yang penyebabnya si besi mengalami oksidasi atau berkarat. Baik, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, itulah pembahasan kita
tentang reaksi atau prinsip dari sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Tadi Ibu ingatkan kembali bagaimana pada sel Volta atau sel Galvani sangat bermanfaat juga ya. Karena ternyata daripada sel Volta atau sel Galvani dari reaksi kimia itu bisa menghasilkan arus listrik. Sehingga benda tersebut yang terjadi yang menggunakan prinsip atau aplikasi dari sel Volta ini bisa digunakan sebagai sumber arus. Seperti tadi baterai, kemudian aki, kemudian sel bahan bakar. Baterai saja tadi ada berapa macam? Ada 4 macam ya anak-anakku sekalian. Ada baterai biasa, kemudian ada baterai alkalin, kemudian ada baterai perak oksida, kemudian yang terakhir apa? Baterai litium. Ya, baik seperti itu ya anak-anakku sekalian untuk sel Volta atau sel Galvani. Nah, sedangkan pada sel elektrolisis ya dengan adanya sumber arus, dengan adanya arus listrik itu ternyata bisa menghasilkan reaksi kimia. Nah, ini juga ternyata kita bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatkan terutama pada penyepuhan logam. Tadi kalau sendoknya mamanya ternyata yang tidak mudah berkarat itu karena disepuh dengan menggunakan perak. Kemudian kenapa perhiasannya tidak mudah luntur? Kenapa? Karena memang disepuh dengan logam mulia emas. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, banyak sekali aplikasi atau penerapan dari sel elektrokimia ini, baik sel Volta atau sel Galvani maupun sel elektrolisis yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, demikian pembahasan Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, Ibu mohon dimaafkan. Bersama saya Asmaul Ilyas, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata tadinya selama proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas Ki.